Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya Pak Embun Pembarep. Kali ini kita akan simulasi tentang listrik AC ya. Masih ingat listrik AC itu kemarin kita belajar ada tiga sifat ya. Jadi ada yang sifatnya resistif atau resistor, ada yang induktor, ada yang kapasitor gitu ya. Kita belajar yang resistif dulu, yang hanya terdiri dari resistor murni. Nah, kita rangkai dulu alatnya. Ini ada kabel, kita pasang. Oke, kita pasang dulu. AC, kita pakai switch, kita pakai saklar ya. Kita pakai saklar. Oke. Lalu kita butuh current sama voltage ya. Jadi grafik current sama voltage. Ini kita pasang di sini. Ini sebagai tampilan osiloskop ya. Ini kita pasang pada rangkaian yang pojok sini. Karena di sini voltasenya mengukur voltage dari resistor. Ini masih 0. Kenapa? Kenapa masih 0? Karena ini saklarnya masih off ya. Coba kita play, kita on kan saklarnya. Akan timbul gelombang sinusoida seperti sifat dari listrik AC sendiri, yaitu arus maupun tegangannya bersifat sinusoida grafiknya. Dan sifatnya adalah sefase. Kalau kita pause di sini ya. Kalau kita pause, sefase itu artinya pada saat yang sama, pada detik yang sama atau menit yang sama, itu nilai puncaknya sama dengan yang arus sama dengan voltage. Jadi misalkan di sini arusnya mencapai puncak maksimum, ini tegangannya juga voltasenya maksimum. Kalau di sini arusnya minimum pada detik ke berapa ini? 480 gitu ya. Di sini nilainya juga minus ya 480. Pada saat tegangannya 0, di sini juga 0. Nah, misalkan pada detik kemana? Pada detik ke 480 setengah gitu ya. Ini juga 0, sama. Jadi artinya ketika di sini puncak atau maksimum, voltasenya juga maksimum. Arusnya minimum, voltasenya juga minimum atau maksimum, cuma yang nilainya negatif. Itu namanya sefase. Jadi untuk rangkaian yang terdiri dari resistor murni, gambar osiloskopnya antara arus sama tegangan nilainya sefase. Sekarang kita ganti resistornya. Kita ganti dengan yang induktor. Kita ganti dengan yang induktor. Masih belum nyambung ya. Kita play. Nanti bagaimana bentuk grafiknya? Ada perbedaan tentu di sini. Yang tidak berbeda hanya voltage-nya, karena voltage-nya tidak kita ganti-ganti gitu ya, hanya satu AC. Nah, arusnya seperti ini, kita perbesar karena di sini arusnya menjadi lebih kecil tentu. Apakah masih sefase atau enggak? Nah, kita lihat. Kita lihat di sini. Kita stop. Ternyata fasenya berubah ya. Fasenya berubah. Berubahnya arusnya menjadi lebih lambat sebesar 90 derajat. Jadi ada perbedaan fase 90 derajat antara voltage dengan arus. Ya, untuk rangkaian yang induktor murni arusnya lebih lambat 90 derajat. Artinya gini, pada saat misalkan ini ya, saya ambil detik 419. Detik ke 419, di sini yang voltage-nya sudah mencapai nilai maksimum. Ya, nilainya maksimum. Sementara di sini untuk arusnya ini masih sekitar 0 ya. Berarti di sini ada perbedaan fase sebesar 90 derajat. Ya. Kalau rangkaiannya terdiri dari induktor. Oke. Sekarang coba kita ganti. Saya ulangi lagi ya. Kalau rangkaian induktor ada perbedaan 90 derajat di mana I-nya lebih lambat ya daripada voltage-nya. Sekarang kita ganti dengan yang kapasitor.
dengan yang kapasitor. Ini ya, ini udah nyambung. Oke, kita play coba. Oh, terbakar. Oh, sorry. Ini ada kesalahan. Bentar, ini kurang pas ya. Kurang pas. Oke, kita ulang lagi untuk yang rangkaian kapasitor. Ini ada tegangan AC, saklarnya. Ini kapasitornya. Kita coba on kan saklarnya. Nah, sini ada terjadi kebakaran ya, karena di sini mungkin muatannya udah penuh, nah ya. Tapi kita lihat grafiknya. Nah, kita lihat grafiknya. Mungkin kita bisa perbesar sedikit yang untuk grafik arus. Ada terjadi perbedaan fase ya di sini. Ada terjadi perbedaan fase, yaitu sebesar 90 derajat lagi. Tapi di sini yang mendahului adalah arusnya. Jadi arus lebih dulu 90 derajat. Kalau tadi arusnya kan lambat 90 derajat. Kalau yang untuk kapasitor ini arusnya lebih dulu 90 derajat. Kita bisa lihat di sini. Kita pause dulu. Pada detik ke sekitar 586 ini mau mencapai maksimum ya. Mau mencapai arus maksimum. Kita perbesar mungkin coba. Nah, ini arusnya mau mencapai maksimum. Sedangkan di sini pada 186 ini masih mendekati 0 ya. Jadi arusnya lebih dulu. Sifat arusnya lebih dulu 90 derajat. Jadi terjadi perbedaan fase 90 derajat di mana arus lebih dulu daripada tegangan. Itu rangkaian apa namanya? Kapasitif. Jadi ada saya ulangi lagi, ada 3 keadaan di mana kalau rangkaian resistif itu sefase, rangkaiannya nanti kalau induktif itu perbedaan fase 90 di mana I yang terlambat 90. Kalau rangkaiannya kapasitif itu I-nya yang lebih cepat 90 daripada tegangan. Itu ya. Itu gambar dari tampilan osiloskop atau grafik sinusoidanya. Oke, seperti itu dulu simulasi dari arus bolak-balik kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.